Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Aulia Rahmah dari Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Eksploitasi Pemanfaatan Berlebih pada Jual Beli Batu Kapur. Studi kasus CV Bintang Mas Kabupaten Bandung Barat. Baik, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Kondisi idealnya bahwa dalam melakukan produksi, kita sebagai pelaku usaha harus menerapkan prinsip-prinsip dan etika produksi dalam Islam. Salah satunya adalah menjaga sumber daya alam. Karena sumber daya alam merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang wajib kita jaga sebagai khalifah di bumi ini. Tetapi kondisi saat ini, seperti yang kita lihat di Kabupaten Bandung Barat, adalah sumber daya alam batu kapur paling banyak, sehingga menarik investor dan para pengusaha untuk membuka produksi batu kapur, seperti yang dilakukan oleh CV Bintang Mas Kabupaten Bandung Barat. Dalam pelaksanaannya, CV Bintang Mas tidak menerapkan pembatasan karena banyaknya permintaan dari konsumen. Jadi semakin banyaknya permintaan, maka penambangan dan pengolahan batu kapur akan dilakukan. Tetapi hal tersebut menyebabkan masalah. Yang pertama adalah adanya praktik eksploitasi yang terlalu berlebihan. Yang kedua, sumber daya alam menjadi berkurang. Yang ketiga, meningkatkan polusi atau intensitas debu yang meningkat. Dan yang keempat, merugikan warga sekitar. Dari situ, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mekanisme praktik eksploitasi yang dilakukan oleh CV Bintang Mas Kabupaten Bandung Barat, dan yang kedua, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik eksploitasi yang dilakukan oleh CV Bintang Mas Kabupaten Bandung Barat. Baik, yang selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris, di mana sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder dengan jenis penelitian atau jenis data penelitian data lapangan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini pun berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Juga teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mekanisme praktik eksploitasi, di mana saya akan menjelaskan prosedur penambangan dan pengelolaan batu kapur tersebut. Yang pertama, penambangan dan pengelolaan batu kapur tersebut dilakukan oleh profesional. Dan yang kedua adalah dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Batu kapur yang diambil setiap harinya sebanyak 60 sampai dengan 100 ton per hari. Setelah itu dilakukan pembakaran selama 3 hari 3 malam, lalu digiling. Setelah itu akan diproduksi menjadi serbuk. Nah, CV Bintang Mas ini tidak menerapkan kebijakan pembatasan karena banyaknya permintaan. Semakin banyaknya permintaan, maka penambangan dan pengolahan pun akan semakin dilakukan. Maka dari itu, dari hal ini timbullah dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah membuka lapangan pekerjaan dan juga melihat bahwa batu kapur ini sangat banyak manfaatnya, seperti untuk bahan baku pembuatan pasta gigi, obat-obatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama, sumber daya alam menjadi berkurang, dan hal tersebut menyebabkan rawan bencana yang terjadi seperti bencana longsor. Dan yang kedua adalah intensitas debu yang meningkat, di mana intensitas debu yang meningkat tersebut dapat sampai ke pemukiman karena melihat bahwa CV Bintang Mas sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Dari sini berdasarkan hasil analisis dan berdasar hasil analisis saya dari data yang saya temukan di lapangan, bahwa praktik eksploitasi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Juga tidak sesuai dengan prinsip etika produksi dalam Islam menurut Yusuf Qaradawi dan etika produksi dalam Islam menurut Fahri Zamzam dan Hafiz Arafi. Dimana kita tahu bahwa etika produksi dalam Islam menurut Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa dalam berproduksi kita harus mengutamakan sumber daya alam, karena sumber daya alam merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga menurut Fahri Zamzam bahwa dalam melakukan produksi kita harus mengutamakan visi penciptaan alam dan visi penciptaan manusia, di mana kita sebagai rahmatan lil alamin harus menjaga bumi ini dari kerusakan, dari adanya polusi, dan dari adanya pencemaran.
Maka hal tersebut didukung oleh Quran surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan setelah Tuhan memperbaikinya jika kamu benar-benar beriman. Juga didukung oleh Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan yang ramah lingkungan, bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan pertambangan asal untuk kemaslahatan umum dan dilakukan secara ramah lingkungan, tidak ada kerusakan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah mekanisme praktik eksploitasi yang dilakukan oleh CV Bintang Mas Kabupaten Bandung Barat ini tidak menerapkan pembatasan dalam pengelolaan dan penambangannya karena diakibatkan mengikuti banyaknya permintaan dari konsumen. Dan yang kedua, bagaimana tinjauan etika bisnis Islamnya? Berdasarkan analisis yang saya lakukan, bahwa praktik eksploitasi ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan tidak sesuai dengan etika produksi dalam Islam menurut Yusuf Qaradawi dan Fahri Zamzam juga Hafiz Arafik. Terima kasih.